Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Utari dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Riau. Baiklah, pada pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ijtihad, ittiba, talqit, dan talfiq. Yang pertama yaitu ijtihad. Berdasarkan sejarah, pada mulanya ijtihad dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah upaya penalaran dan pemikiran yang mendalam tentang suatu persoalan yang membutuhkan pemecahan hukum. Ijtihad juga bisa dipahami sebagai suatu kebijakan yang adil atau pendapat seorang ahli yang belum terdefinisikan oleh metode-metode tertentu. Menurut bahasa atau etimologi, ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Sedangkan menurut bahasa Arab, ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau berusaha keras yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang ingin mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pemikiran yang matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memahami betul tentang agama Islam atau orang yang ahli dalam agama Islam. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Jadi dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ijtihad merupakan suatu usaha dan kerja keras yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu keputusan, yang mana dalam mencapai keputusan tersebut kita juga harus mencari terlebih dahulu sumber atau rujukan tentang sesuatu perkara yang harus kita putuskan, yaitu seperti yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian hadis, dan yang ketiga barulah kita putuskan atau berijtihad. Selanjutnya yaitu ittiba. Secara bahasa, ittiba artinya iktifa, menelusuri jejak, atau qudwah, bersuri tauladan, ataupun uswah, berpanutan. Sedangkan secara istilah, ittiba artinya menerima perkataan atau ucapan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan dari perkataan tersebut, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau alasan. Sedangkan orang yang mengikuti dengan adanya dalil itu dinamakan mutabi. Dan kemudian yang ketiga yaitu talqit. Talqit adalah mengikuti atau meniru pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber, alasan, dan tanpa adanya dalil-dalil. Menurut istilah, talqit yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta mempercayai suatu hukum agama dengan tidak mengetahui tentang keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang menerima cara tersebut disebut muqallid. Dan contoh talqit yaitu mengambil pendapat dari Imam Syafi'i mengenai wudu, di mana menyapu sebagian kepala dalam berwudu tanpa mengetahui dalil-dalil pendukungnya. Kemudian talfiq. Talfiq adalah mengambil pendapat dari berbagai mazhab, kemudian memilih yang paling mudah dan paling ringan dalam penerapannya. Contoh talfiq yaitu ketika berwudu, khususnya menyapu bagian kepala, seseorang bisa memilih antara mengikuti tata cara yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i ataupun Abu Hanifah. Dan alhamdulillah itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.